sebenarnya dua hero ini adalah hero yang paling gampang untuk melakukan rotasi. Dari segi rotasi tentu Hylos agak tebal dan bahkan sangat tebal di early game-nya. Kalau misalkan untuk seperti yang kita tahu rotasi tentu membutuhkan pengorbanan, itu adalah dari segi HP. Dan kenapa di bawah supportnya kayak Estes, kayak Rafaela, ya mereka membutuhkan itu, membutuhkan movement speed, membutuhkan heal-nya juga, sehingga team fight-nya bisa jangka panjang. Dia nggak perlu pulang, dia nggak perlu bolak-balik dari base dan juga dari laning phase-nya, sehingga untuk team fight jangka panjangnya dia udah siap. Tapi di antara itu semua, kedua belah tim ini membutuhkan satu buah poin. Yang memastikan mereka untuk melaju ke peringkat yang lebih atas. Dan dari draft pick ya, Kyo lebih ke arah mana Tio? Karena aku sangat suka The Granger, jadi aku pilih BTR. Oke, Profesor KB. Wah gila, aku masuk ke Estes bro, ditanya Bigetron apa? Estes, Bigetron, dan Gio juga Bigetron ya? Ya. Oke, dua untuk Bigetron, tapi ternyata fakta akan membuktikan di Land of Dawn kali ini langsung masih bersama Ranger Mas, Gio, dan juga Profesor KB di match yang pertama di hari Jumat kali ini. Bigetron Alpha versus Gambly Cyberwolf. Itu sedikit membuat saya ke distract ke suara kuda yang dilakukan oleh Profesor KB ya. Oke, back to the game. Di mid lane sudah ada KYY dengan Hylos ya. Sementara ada Bravo dan juga Matt yang masing-masing mengisi posisi Gold dan juga XP lane. Meanwhile, di arah mid lane, clear minion yang cukup cepat dari para pemain tim Gambly Cyberwolf dan bakal coba langsung ke arah Little Wonder. Yang kalau misalnya gue bilang kali first blood didapatkan oleh seorang Digi dan kemungkinan besar ini bakal menjadi Digi feeder, sudah bisa dipastikan. Bakal ada seorang Brans yang ditempel begitu saja oleh seorang Fredo Kitty, nggak tahu apa yang terjadi dan udah bisa dipastikan. Ini bakal menjadi Digi feeder. Ini mah Fredo habis nonton Buluk, fix banget. Iya. Kemarin Buluk sampai mati 20 kali kalau nggak salah. 20 kali, tapi membuat seorang botol bakal bebas. Iya, ini kalau kita lihat dari Fredo-nya udah menjadi Digi feeder. Ini mengingatkan gua pada match antara EVOS dan juga Alter Ego di minggu kemarin ketika REKT menggunakan Digi. Disitulah petakanya terjadi. Tapi kalau kita lihat sekarang Brans-nya udah mulai diganggu-ganggu sama Fredo. Walaupun darah udah sekarat, tapi sepertinya benar-benar feeder sampai killing spree. Meskipun begitu jangan lupa kalian semua tadi ada hadiah dan makanya harus pantengin MPL Indonesia selalu, jangan sampai miss sama sekali. Dan Rainbow bakal mengawal pergerakan dari seorang Brans, tapi bisa dibilang kali ini Botol masih belum level 4 dan Brans pun masih level 3. Harusnya kalau dengan Digi feeder ini mereka harus punya gold lebih unggul dan juga mereka harusnya punya satu buah level lebih unggul. Nah permasalahannya ya, entah kenapa mungkin Gio dan Ranger Mas bisa lihat di sini bahwa Botol juga masih level 3. Baru level 4 dan mungkin kalau misalkan ngeliat dari Brans juga Brans bakal level 4 sesaat lagi. Jadi apa yang terjadi dengan Digi feeder ini? Jadi nggak terlalu jauh perbedaan levelnya. Belum terlalu efektif. Meanwhile di arah bottom lane dari Uranusnya juga masih cukup bebas. Kayaknya mereka lebih ke arah space untuk seorang Botol. Karena mereka tahu permainan kali ini Botol dan juga Harit adalah hero yang scaling. Dan di arah bottom lane Bravo bakal coba di take down, kenakan, dan Ripo. Bahkan seorang Ripo membuat dua player dari tim Bigetron Alpha kali ini. Benar-benar luar biasa Ripo Bigetron Alpha. Iya, meanwhile kalau kita Turtle menjadi objektif yang akan dihajar oleh tim Bigetron Alpha tanpa adanya kontes dari Gambly Cyberwolf kali ini. Menambah pundi-pundi gold dan tentunya menambah XP untuk tim Bigetron Alpha. Dan kerugian kalau menurut gua untuk tim Gambly Cyberwolf dan Fredo lagi-lagi ditumbangin begitu saja. Ripo, Manny Ripo. Ingat Ripo kemarin dengan satu babak Quitonya benar-benar bisa membuat Bigetron Alpha mendapatkan kemenangan. Meanwhile seorang Super Awat Supriyadi di arah top lane masih coba farming terlebih dahulu. Berhadapan dengan Matt di top lane bersama dengan Herod kali ini Brans mencoba untuk objektif terlebih dahulu. Mencoba untuk menumbangkan seorang Fredo kembali. Dan Montashoka dikeluarkan oleh seorang Botol di sana tapi tidak bisa membantu apa-apa. Yes, benar banget, hanya bisa mengganggu pergerakan dari seorang Brans saja. Farmingnya juga masih well ke arah jungle terlebih dahulu karena ini belum menit 5. Dan di arah bottom lane udah ada seorang Uranus dari seorang Bravo, sang mantan tim dari Bigetron Alpha yang melakukan cutting terhadap jungle-nya. Meanwhile, Fredo sudah level 4, kali ini ada Clay depan sana dengan IP-nya. Dan ternyata YP-nya gak memberikan damage sama sekali. YP belum bisa memberikan damage kalau kita lihat dari head to head-nya Profesor KB. Kedua jungler ini, Battle dan juga Brans. Iya, kalau misalkan melihat dari statistik memang KDA yang dimiliki oleh Brans juga cukup tinggi karena kita tahu sendiri di beberapa game Brans memainkan 3 game dengan kill yang cukup banyak dan tapi kalian diambil. Wah, dan bahkan di jungle dari seorang Botol yang diharas oleh dengan adanya seorang Ripo. Ripo dengan knockout strike-nya berada bakal coba dibalikin ke arah dan bahkan ditumbangi begitu saja. Di depan sana Clay Sakratul Maut dan bakal ditempel habis-habisan dengan adanya satu buah KYY. Ring of Punishment membuat seorang Fredo dan juga Clay tertumbang di arah jungle dari tim Gambly Cyberwolf. Iya, kalau kita lihat Montashoka juga dikeluarkan oleh seorang Battle untuk level gerakan dan KYY sepertinya harus tumbang juga di tangan seorang Herod dari Awat.
dengan zaman Force yang sudah dikeluarkan juga untuk menumbangkan KYY. Secara nggak langsung Genflex Arrow tidak berada di posisi yang cukup baik karena bisa dibilang dari key feedernya agak sedikit kurang efektif dan bahkan dari Fredo Kitty dia udah tumbang 12 kali. Lagi dan lagi masih ada Rainbow, masih ada Brans, meta support yang di counter dengan Digi Feeder. Akankah berhasil kali ini? Tapi kalau misalnya nanti seorang Brans yang bisa di take down atau di shutdown ini tentunya menambah pundi-pundi gold untuk Genflex Arrow Wolf. Tinggal menunggu momen bagaimana Genflex bisa melakukan setup atau nanti bisa menculik seorang Brans. Oke, langsung ada stiker saya kuat dari seorang Fredo Kitty. Dari Ripo di sana, langsung coba dikocok burungnya udah mulai sakit perut dan bahkan ditumbangkan begitu saja oleh seorang Manny Ripo, sang petinju dari Malaysia. Wih, sudah ada turtle yang kedua menjadi objektif dari tim Bigetron Alpha. Sekali lagi tanpa adanya kontes dari Genflex Arrow Wolf. Dan Bravo di arah bottom lane kali ini berhasil kabur begitu saja. Dan KYY membuka visionnya. Bahkan Bottle bakal gunain satu Mountain Striker untuk memastikan dirinya tidak diganggu seperti sebelumnya. Alright. Kalau dilihat dari masalah item ya udah ada Brute Force juga diamankan oleh Bravo. Fredo Sakura maaf, lagi-lagi tumbangkan oleh seorang Brans. Apakah turtle kedua bakal diamankan oleh tim Bigetron Alpha? Meanwhile Ripo menggabar seorang Brans. KYY menzoning out permainan dari tim Genflex Arrow. Lagi dan lagi turtle diamankan untuk kedua kalinya untuk tim Bigetron Alpha. Dan ini adalah itemnya Profesor KB, silahkan. Ya, first item dari Clay ternyata adalah Glowing One. Dia mau lebih nge-pop damage-nya, dia mau bener-bener ngasih pressure. Dia tidak memilih item seperti Ice Queen One atau wow. Belum ada war. Belum ada war. Itu teriak kenapa? Iya, makanya. Kan bingung juga kitanya. Lagi baca item tiba-tiba Tapi dari kemarin tuh Bigetron yang paling kedengeran sampai banyak banget ya di sosial media. Suaranya teriakan dari Bigetron ya. Benar. Tapi Fredo di depan sana lagi-lagi mengganggu seorang Brans. Dan dari segi itemnya Brans langsung bikin ke arah Brute Force. Karena dia tahu dia bakal diganggu asal-asalan dan dia butuh moving speed yang cukup cepat. Dan kalau misalkan ngomongin masalah head to head dari segi item, battle-nya nanti juga nggak bakal bisa ngedeal damage langsung ke arah Brans, sehingga Brans butuh sustainability. Kalau dari damage kita tahu sendiri bahwa Rhapsody dan juga bahkan base damage dari Granger sendiri sudah ditingkatkan di 2 patch yang lalu. So, nggak ada masalah untuk Granger kali ini. Grangernya juga pasti udah akan jauh lebih kuat kalau misalnya dia udah jadi item yang sesuai dengan keinginan dari seorang Brans. Sementara itu Ripo-nya sudah mulai diharas, kali ini masih ada flicker untuk mundur dan Bravo. Dibalikkan dengan gerakan strike-nya dan bahkan Botol masih menghindar begitu saja, tapi ternyata burst damage terlalu besar di arah bottom lane. Tershutdown untuk seorang petinju Manny Ripo untuk pertama kalinya di arah bottom lane. Iya, akhirnya pecat Lord dengan 1 kill yang didapatkan oleh seorang Ripo, dan kita lihat Bravo-nya mencoba untuk dipukul-pukul aja lek-lekannya oleh KYY dan juga Rainbow, tapi masih terlalu tebal untuk ditumbangkan. Rotasi di arah mid lane kali ini, lagi-lagi Fredo Kitty bakal benar-benar mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Dan lagi 18 poin diamankan untuk Bigetron Alpha dari Fredo Kitty saja. Kayak lagu dan lagi. Iya. Tahu Lagi gua. dan lagi. Tahu lah. Ini tapi kalau misalkan udah di atas 8 kill ya, Digi tuh cuma bisa ngasih gold 50 per 1 killnya. Untung aja dapat gold. Beda banget. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya nggak dapat sama sekali. Nggak dapat sama sekali. Sekarang masih mending dapat 50. Tapi lihat Mandri total camp-nya belum ada dicolek, dan ini yang ketiga kalinya akankah dibalikan keadaannya. Ripo is coming. KYY goes pathway ke arah belakang. Clay dituju. Tapi ada Bravo di sana. Ripo dengan gerakan strike-nya. Flicker masih bisa menghindari. Tapi Ripo masih mau lebih. Satu hit ring of punishment dari seorang KYY berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Meanwhile Bravo hanya mengacak-acak di arah belakang sana. Dan Botol pun gak berani masuk lebih lanjut. Mereka akan mengambil 1 buah objektif gaming di arah mid turret. Sebentar lagi tanpa adanya kontes bisa jadi terjadinya Turtle dicolong oleh tim Bigetron Alpha. Meanwhile Harriet dari Awat harus tumbang juga di top lane sana. Fredo-nya nggak bisa bergerak kemana-mana. Melambat, tambah killnya jadi 20 total death-nya. Knuckle strike dari seorang Ripo benar-benar mengganggu di arah mid lane. Meanwhile Mountain Shocker dikeluarkan begitu saja, dan tandanya Turtle yang ketiga bakal diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi di sisi lain, 1 poin diamankan oleh seorang Botol. Shutdown atau dibilang kali ini Botol masih mendapatkan Blade of Despair. Turtle-nya tanpa ada konten. 23.000 gold dari Genflex dan Bigetron Alpha 25.000 gold. Turtle ditukar sama seorang Mat di atas ya di sana, tapi cukup not fair juga sih menurut Koji. Oke, tapi Ripo masih one by one situation di arah bottom lane. Ada Ripo, knockout strike gila. 2 kali keluar. Deadly Masih mau Blade. lebih Manny Ripo dari sisi sebelah kanan dengan Neng, 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 boom neng. strike-nya berhasil memukul mundur seorang Bravo. Ada lagi? Dan masih mau lagi. Mau Ripo lagi. kali ini udah lihat tangannya yang berapi-rapi
satu kali hook uppercut saja bisa menumbangkan seorang Bravo. Benar banget, dan di mid lane sementara itu sudah ada Brans, Rainbow, dan juga KYY yang selalu bersama-sama nggak mau dipisahkan oleh masa. Dan kali ini kalau kita lihat Fredonya dan juga Awat di sana menjadi target dari seorang KYY, tapi belum ada backup damage dilakukan oleh Bigetron Alpha. Oh, ini Rainbow udah jadi fleeting time, mereka udah ready to fight sih Bigetron Alpha. Malah menurut aku ya, Genflix Aerowolf nggak bisa lagi nih Fredo ngocol-ngocol di depan seorang Brans dan juga Rainbow. Mereka harus benar-benar stick 5 sehingga Fredo nanti bakal memberikan time journey untuk anti sisi power dari Genflix Aerowolf di bagian team fight-nya, either di jungle atau di river. Itu tempat mereka enak banget buat fight. Oke, di arah top lane sana, Matt masih mau lebih ternyata. Takoyaki kali ini berhasil mendapatkan satu buah turret. Bravo juga masih mau lebih. Satu turret di arah bottom lane berhasil didapatkan. Pertukarannya cukup adil. Time Charger dikeluarkan begitu saja, tapi damage masih terlalu sakit dari seorang Brans. Brans gak mau meninggalkan begitu saja. Ada Bapak Charger, World Manipulation, kayak Sakaratul Maut. Tapi ternyata lihat heal-nya dikeluarin Father terlalu keras. Bagaikan di base sendiri. Bravo pun harus pulang. Lihat Bigetron Alpha 5-5-nya darahnya full kembali. Estes dan Hylos, kombinasinya cukup berhasil di arah mid lane. Iya, membuat teman-temannya nggak akan pulang dan maju untuk kode kali ini. Sudah ada pukul-pukul memukul ke arah battle di sana, harus mundur dengan Traces-nya. Kalau tidak dia bisa dalam bencana melakukan setup kembali untuk mundur dari tim Bigetron Alpha. Tapi satu buah reverse time-nya kali ini belum berhasil, bahkan di depan sana lagi dan lagi. Rainbow bersama dengan KYY knockout strike untuk seorang botol sebelumnya hanya untuk memukul mundur saja, menakut-nakutkan saja, geletak seperti karena mereka juga punya objektif untuk menyolong purple buff milik seorang Battle, dan Battle tentunya tidak akan memiliki purple buff. Bisa gue bilang dengan adanya work manipulation, ini counter yang bagus banget dengan ada Glorious Pathway. Larinya setidaknya bakal lebih kencang sedikit. Dan untungnya ada Estes. Rainbow sulit banget ditumbangkan. Meanwhile di depan sana KYY hampir sulit dan possibility-nya cukup rendah. Dan ngebuang Surge yang banyak banget. Meanwhile kalau kita lihat mereka selalu bertiga dan rotasi yang dilakukan oleh seorang Ripo yang kali ini menuju ke top lane. Bane-nya dari Mat turun ke bawah. Ini menandakan mereka udah siap banget untuk melakukan split push. Gak tau kenapa ya, aku jadi tiba-tiba agak sedikit nostalgia melihat Digi di Genflix Aerowolf sendiri. Mengingat ini tuh kayaknya emang bukan playstyle-nya Genflix Aerowolf gak sih? Yes, Digi Feeder tuh bukan karakter mereka. Mereka sempat ngambil Digi, tapi bukan jadi Digi Feeder. Mereka benar-benar malah Diginya tuh nempelin ke core-nya. Dan itu yang efektif kalau menurut Itu gua. yang efektif. Saat itu kalau nggak salah dipakai sama Clay. Yes, bener banget. Dan itu paling efektif. Dan di sisi lain, Season lalu masih dari Genflix Aerowolf yang berada di posisi yang tertekan. Ada Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Lane of Dawn. Ini kita lihat ada reuni keluarga antara Hylos dan juga Bapak Lord yang terhormat. Kayak di depan sana, bakal coba di pick off begitu saja. Glorious Pathway telah dibuka. Ripo bakal mengkawal pergerakan dari para pemain Bigetron. Bravo udah mulai ngacak-ngacak ke arah belakang. Time Journey membuat Bravo bebas sekali. Brans dipukul dari arah belakang. Ada satu badan Sonata. Legendary didapatkan. Langsung ada Bapak Chanto. Walk Manipulation. Udah gak ada Glorious Pathway lagi. Dan bahkan pemain Bigetron yang memilih untuk mundur kali ini. Iya, karena juga ada Mountain Shock yang dikeluarkan oleh Battle. Tentunya ini membuat slow banget pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Harus pukul mundur, harus melakukan setup ulang. Karena aku pikir dari Bigetron Alpha sendiri harus menumbangkan beberapa orang dari Genflix Aerowolf sebelum nanti mereka akan lanjut ke Lord. Genflix Aerowolf say thanks to seorang Bravo. Kenapa? Karena kalau misalnya Bravo nggak ngacak-ngacak di belakang dan adanya Time Journey yang menyelamatkan seorang Bravo dan bebas banget, ini beda kasus. Bransnya pasti bakal lebih sering ke arah Lord. Dan Brans, ingat, dia punya 16 poin kill, dia nggak boleh terpick off sama sekali. Hunter Strike. Shutdown bakal dapatkan, dan Hunter Strike bakal menjadi salah satu item pilihan untuk moving speed dan juga penetration. Dia bisa kabur gampang banget sih kalau misalkan di engage kayak tadi sama Bravo, dan Bravo yang dalam ancaman. Iya, dan kita lihat dari Bravonya sendiri harus pukul mundur habis dilepehin oleh seorang Mat di situ. Diginya mulai tertangkap, tapi kali ini satu buah Rhapsody nggak berhasil menyanyi. Meanwhile Awat di belakang sana ada satu buah lumba-lumba. Awat masih bertahan. Time Journey dan langsung tumbang begitu saja. World Manipulation nggak berhasil mendapatkan siapapun. Dan dua tumbang dari tim Genflix Aerowolf. Saat serigala flicker dari seorang Ripo dan gak berhasil mendapatkan battle. Hampir saja flickernya itu menembus lek-lekan dari battle. Tapi kali ini kita lihat dari tim Bigetron Alpha langsung objektif gaming karena sudah menumbangkan dua player dari Genflix Aerowolf. Lord yang pertama sudah enhance, langsung aja di-poke dan didapatkan bahkan oleh Estes. Lagi dan lagi Ripo melakukan sesuatu yang cukup mengagetkan di jungle dari tim Genflix dan membuat tim Genflix gak ada yang engage ke arah Lord.
Dia gunain flickernya 120 detik sepertinya worth it untuk berhasil mendapatkan satu buah Lord dan tidak tercounter sama sekali. Ya bahkan kalau misalkan dari segi teamfight ya, tadi aku sempat bilang bahwa ini Fredo sangat rugi banget kalau misalkan dia harus tumbang di awal. Padahal Genflix Aerowolf sangat membutuhkan time journey-nya untuk menyelamatkan Clay ketika dia menggunakan Real World Manipulation. Karena ketika Real World Manipulation, tentu Rainbow langsung akan menggunakan heal up-nya ke seluruh teman-teman background Alpha. Sehingga hal ketika yang lagi ngumpul kayak gitu, lagi crowd kayak gitu, itu baru yang mungkin momennya harus ditabrak. Ini tapi di arah top lane sana ada Buffalo yang terhormat sudah mulai menuju ke inhibitor turret dan ini bakal jadi fight yang berat banget. Kenapa? Karena Genflix gak ada yang punya Necklace of Durance. Tapi kali ini Buffalo terhormat George Pet udah dibuka oleh seorang KYY. Langsung mulai mengambil inhibitor turret dan bahkan di sana mengusir mundur seorang Super Awal Supriyadi. KYY di depan sana, Bravo hampir saja tertangkap. Dipaksa dengan Ripo, ada gerakan saya, Hooks Dead Strike dan lihat 4 player dari tim Genflix harus mundur balik karena Pet dulu 2 inhibitor sudah hilang. Ini bencana, Fredo pun sudah hilang, bakal coba dipaksakan. Botol masih coba untuk survive dan 1 poin diamankan. Ada satu balu-baluan double kill, Lugi mau triple kill, berantem ke sana, Botol butuh bang dan Genflix Aerowolf harus kehilangan 1 poin pertamanya. What a play dari Bigetron Alpha di game yang pertama ini. Mereka mengamankan 1 poin kemenangan. Lihat Ripo, Ripo, Tos sama diri sendiri.